Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, Pak dosen dan kakak-kakak asdos sekalian. Di sini kami dari kelompok B6 akan mempresentasikan produk yang telah kami buat tentang stand holder handphone. Kerangka presentasi yang pertama berisi rumusan masalah, kedua kebutuhan penting desain, ketiga konsep alternatif yang tidak terpilih, keempat konsep akhir, kelima desain rinci, dan yang keenam ringkasan. Selanjutnya rumusan masalah. Pengguna membutuhkan stand holder handphone yang dapat membantu pengguna bisa beraktivitas secara bersamaan ketika menggunakan handphone. Dan pengguna juga membutuhkan stand holder handphone yang bisa menahan handphone mereka ketika mereka beraktivitas. Selanjutnya, kebutuhan penting desain. Pada kiri atas merupakan objective tree. Objective tree merupakan pemecah masalah utama, mengidentifikasi tujuan, dan perencanaan bagaimana mencapainya dengan sebab dan akibatnya. Pada kiri bawah merupakan black box. Black box adalah sebuah proses untuk menguji kelayakan suatu barang yang akan diproduksi, seperti dari segi ketahanan, kenyamanan, dan keamanan produk. Lalu pada kanan atas merupakan transparent box, adalah isi dari black box yang berisi dari subfungsi dari tiap-tiap ide yang ada. Masing-masing subfungsi dihubungkan satu sama lain menjadi satu subfungsi yang sama. Selanjutnya pada kanan bawah merupakan fungsi analisis. Fungsi analisis merupakan analisis dan penetapan alternatif fungsi ide produk untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian konsep alternatif yang tidak terpilih, di mana pada saat ini kami memilih dua alternatif, yakni alternatif 3 yang alternatif ini tidak terpilih dikarenakan pada alternatif ini sambungan yang dimiliki itu merupakan sambungan yang tetap. Jadi pengguna tidak bisa menyesuaikan tinggi ataupun kemiringan dari produk tersebut sehingga tidak sesuai atau selaras dengan kebutuhan dari pengguna. Nah, selanjutnya alternatif yang tidak terpilih selanjutnya yakni alternatif 19, di mana alternatif ini tidak terpilih bukan hanya karena sambungannya yang tetap, melainkan juga dari bahan dan media sambungannya dikarenakan media atau material yang digunakan adalah plastik, sedangkan media sambungannya berupa paku. Apabila digabungkan, hal ini tidak akan sesuai hingga produk tersebut jadi. Nah, pada akhirnya kami memilih alternatif nomor 9, di mana semua material yang digunakan itu berupa kayu, atau lebih tepatnya kayu jati. Nah, untuk sambungannya sendiri, itu kami menggunakan baut agar dapat diatur kemiringan dan ketinggiannya sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, alasan pemilihan dari alternatif kami sendiri, yakni material kayu sendiri, terlebih kayu jati itu mudah untuk didapatkan. Dan juga dengan menggunakan sambungan baut, itu hasil yang dihasilkan itu dapat kuat dan kokoh, serta dapat diatur ketinggian dan kemiringannya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari konsumen tersebut. Kemudian masuk ke desain rinci, yaitu cara mengkonstruksi barang. Yang pertama itu bisa kita siapkan terlebih dahulu kayu dengan ukuran yang sesuai. Kemudian kita gambar dan ukur kayu sesuai dengan ukuran dimensi sketsa yang telah dibuat. Kemudian potong kayu sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan menggunakan gergaji. Kemudian kita gunakan bor untuk membuat lubang-lubang yang diperlukan. Kemudian kita amplas untuk menghaluskan permukaan kayu. Dan setelah itu kita gunakan sekrup untuk menyambungkan atau baut untuk menyambungkan bagian-bagian kayu agar terbentuk struktur stand holder yang kokoh dan stabil. Nah, kemudian setelah itu susun bagian-bagian kayu sesuai dengan desain stand holder yang telah dianalisis. Setelah itu kita akan melapisi seluruh bagian dengan vernis
ataupun lapisan pelindung sebagai finishing. Dan setelah itu kita akan menyesuaikan atau memperbaiki jika hal tersebut diperlukan. Dan setelah itu kita gunakan amplas untuk memperbaiki dan memoles bagian-bagian yang membutuhkan sentuhan akhir. Kemudian ada penyajian pandangan. Berikut 3 pandangan produk dalam SolidWorks, yaitu isometri, bagian belakang, dan bagian bawah. Yang kiri itu isometri, yang tengah belakang, dan yang paling kanan itu adalah tampak bawahnya. Oke, untuk selanjutnya itu adalah penyajian hasil analisis eksperimen model itu sendiri. Jadi dalam analisis model sendiri ada 3 poin yang kami terapkan, yaitu yang pertama itu ketahanan material. Material yang dipilih yaitu kayu jati. Jadi berdasarkan data yang diperoleh, kayu jati sendiri memiliki kekuatan tarik itu sebesar 161 kg per cm kuadrat. Dan juga diperoleh semua tegangan tarik maksimal yang dihasilkan pada stakeholder itu berdasarkan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 0,26 kg per cm kuadrat. Selanjutnya adalah keamanan. Keamanan sendiri itu dapat dihitung dengan membagi batas kekuatan material produk dengan tegangan maksimum yang dihasilkan oleh produk itu sendiri. Jadi setelah melakukan suatu perhitungan, kami peroleh bahwa hasil itu adalah sekitar 619,23 yang melebihi angka 1, di mana artinya bahwa stakeholder ini sendiri sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan beban maksimum yang diinginkan, yaitu beban maksimum yang diinginkan itu berkisar dari 100 gram sampai 250 gram, atau mungkin bisa ditambah sampai 300 gram. Yang ketiga itu adalah stabilitas struktur. Jadi untuk stabilitasnya itu dapat diketahui dengan kita mencari nilai dari melentur maksimum dan juga dari melentur kritis. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor inersia, penumpang, lulus elastisitas bahan. Dan untuk hasil yang lebih akurat, kita disarankan untuk melakukan analisis yang lebih rinci dengan bantuan insinyur struktur dan perangkat lunak simulasi. Next. Nah, berikut adalah penyajian dari hasilnya. Ada produk dalam SolidWorks dan ada juga produk asli yang telah kami buat. Selanjutnya ada ringkasan. Jadi berdasarkan produk kami ini, kelebihan yang dimilikinya adalah produk stakeholder ini dapat diatur ketinggiannya serta kemiringannya juga sesuai dengan posisi yang nyaman bagi pengguna stakeholder itu sendiri nantinya. Yang kedua juga dengan material kayu yang digunakan, produk kami ini dapat memiliki usia yang tahan lama. Sasaran kami sendiri dalam produk ini adalah yang pertama itu tentang kemiringannya dapat diatur dalam rentang kira-kira 15 sampai 30 derajat sesuaikan dengan sudut pandang dan kenyamanan tiap-tiap penggunanya masing-masing. Selanjutnya adalah produk itu dapat bertahan minimal selama 2 sampai 3 tahun. Yang ketiga, tinggi produk dapat diatur mulai dari 0 sampai 20 cm. Yang keempat, dapat menahan handphone dengan berat besar antara 100 sampai 250 gram. Yang kelima, biaya produksinya untuk stakeholder itu sendiri berkisar di antara Rp50.000 sampai dengan Rp100.000. Kemudian stakeholder ini sendiri kami menyasarkan untuk dapat menampung ukuran handphone dengan lebar layar itu 4 sampai 7 inci. Kemudian berat produk yang dapat ditahan itu berkisar 100 sampai 300 gram. Jadi tidak terlalu berat untuk suatu stakeholder untuk. Dan strategi kami, harga produk itu nantinya akan mungkin dibuat terjangkau agar konsumen itu bisa tertarik untuk membelinya. Dan juga desainnya dibuat semenarik mungkin agar konsumen bisa tertarik. Dan strategi kami membuat supaya stakeholder HP ini bisa menahan handphone itu dengan stabil. Next. Selanjutnya merupakan video pembuatan produk yang telah kami lakukan.
Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.